Baik, Bu Puji, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya, Bapak. Oke. Oh iya, katanya ada hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini ya? Iya, Pak. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang masalah saya. Eh, kan jadi beberapa kali ini saya merasa tengah menghadapi situasi yang sangat sulit saya Ya. selesaikan, Pak. Seperti Hmm. pada saat ini nih, kondisi saya yang sedang berbadan dua, kemudian selain kondisi fisik yang sedang berbadan dua ini, saya juga agak kesulitan, Pak, dalam membagi waktu saya, sehingga saya dari kegiatan-kegiatan itu membuat badan cepat letih seperti itu, Pak. Dan itu tadi, Pak, masih agak kesulitan lah dalam membagi waktu saya dari pekerjaan rumah dan juga pekerjaan di sekolah seperti itu, Pak. Baik, berarti dari yang Bu Puji ceritakan tadi, sepertinya Bu Puji agak kesulitan dalam yang saya tangkap, Bu Puji masih kesulitan dalam mengatur waktu, mungkin karena mengingat pekerjaan yang banyak antara pekerjaan di rumah, kemudian pekerjaan sekolah, dan juga melihat pada kondisi Bu Pujian sekarang. Bukan seperti itu, Bu? Iya, Pak. Dari pekerjaan saya di sekolah, di rumah, dan juga kondisi fisik saya seperti itu, Pak. Oke, kira-kira dari berbagai macam kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, kira-kira yang membuat Ibu merasa pekerjaan itu yang terlalu berat, kira-kira apa, Bu? Membagi itu, Pak, membagi tugas-tugas saya, antara tugas di sekolah kan, selain mengajar, saya juga ada kegiatan yang lain di luar mengajar seperti itu, Pak. Kemudian dalam hal demikian banyak tugas kan, dari situ saya harus mengerjakan tugas, kemudian jadi agak sedikit menambah beban pikiran saya. Dan juga di rumah saya juga harus namanya keluarga ya, Pak, ya, harus mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Iya, berarti dari yang Ibu ceritakan, kira-kira indikator lain yang selain dari pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, mungkin melihat pada situasi dan kondisi Ibu sekarang, berarti ya juga mempengaruhi istilahnya pola pikir Ibu, bukan seperti itu, Bu? Iya, Pak, jadi pola pikiran saya jadi terganggu seperti itu, Pak. Jadi terkadang merasa, bisa nggak ya saya selesaikan tugas-tugas yang saya emban hari ini, bisa nggak ya saya dalam sekolah itu tetap mengajar siswa saya, bisa nggak ya tugas-tugas saya itu terselesaikan tanpa harus mengganggu jadwal mengajar saya seperti itu, Pak. Dan juga bisa nggak ya kira-kira anak saya itu bisa terurus, suami saya terurus seperti itu, Pak. Jadi ya menjadi beban pikiran sendiri, kemudian tambah lagi beban dari kesehatan juga, dari kondisi itulah, Pak, seperti itu. Iya. Iya, berarti dari beban dan tugas yang sedemikian banyaknya ditambah dengan kondisi yang Bu Puji alami sekarang, sepertinya Bu Puji harus lebih ekstra mungkin untuk membagi waktu, mungkin seperti itu ya, Bu, ya?
Iya Pak, saya jadi harus bisa membagi-bagi waktu saya antara urusan sekolah, rumah tangga, dan tugas saya sendiri yang lainnya juga seperti itu. Terus kira-kira dari kesulitan itu ada nggak peluangnya kira-kira Ibu mungkin akan yang Ibu akan lakukan untuk supaya tugas yang Ibu anggap sulit tadi itu menjadi agak semakin ringan mungkin bagi Ibu? Saya rasa ada Pak jalannya, seperti solusi kan yang harus saya apakan. Itu saya harus bisa membagi waktu saya. Mungkin kalau untuk di sekolah, ketika mengajar ya saya dahulukan dulu untuk mengajar siswa saya. Setelah nanti kalau memang ada waktu istirahat atau waktu luang, nanti saya bisa juga mengerjakan tugas saya di sela-sela waktu luang saya. Kemudian kalau untuk tugas di rumah, berarti saya memang harus bangunnya lebih awal lagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah saya, dan juga agar bisa mengurus di rumah. Dan untuk masalah kondisi saya juga saya harus mengkonsumsi tambahan vitamin seperti itu Pak. Iya, berarti selain dari yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak alternatif lain yang bisa Ibu lakukan sehingga beban pekerjaan Ibu itu bisa menjadi lebih mudah selain dari yang Ibu Puji sebutkan tadi itu? Sepertinya ada Pak. Misalnya saya meminta bantuan kepada teman saya agar teman saya membantu tugas saya di sekolah. Kalau untuk di rumah berarti saling membantu untuk di rumah, misalnya keluarga suami saya atau ibu saya dan lain sebagainya. Kita bagi-bagi tugas agar pekerjaan itu cepat selesai, sehingga saya pun pergi ke sekolah tepat datangnya, kemudian juga bisa nggak ada beban pikiran lagi untuk pikiran di rumah seperti itu. Dan ya itu Pak. Ya, berarti sangat bagus sekali. Berarti Bu Puji sudah punya rencana. Puji ingin untuk bisa mengatur waktu, membagi waktu, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua mungkin Ibu lakukan, Ibu Puji juga akan meminta bantuan kepada rekan yang ada di sekolah, seperti itu Bu. Kemudian juga untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga di rumah, seperti suami ataupun anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu ya Ibu? Iya Bapak, saya meminta bantuan dari teman saya untuk mengerjakan tugas sekolah, kemudian pekerjaan rumah bersama keluarga, bersama-sama saling membantu, bahu-membahu, dan seperti itulah Pak. Dan untuk tugas-tugas saya juga harus bisalah mengkondisikan sela-sela waktu istirahat saya, atau ketika memang sangat lelah saya harus beristirahat. Iya, berarti Ibu bisa minta bantuan ke teman yang di sekolah dan anggota keluarga ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira ada nggak Bu rencana lain yang ingin Ibu terapkan? Ya mungkin dalam pembagian tugas tadi Ibu bisa melihatnya dalam situasi waktunya. Berarti Ibu kapan bisa melaksanakannya? Ya, rencana lainnya yang Ibu rencanakan? Itu tadi Pak, untuk rencana yang akan saya lakukan itu seperti membuat daftar tugas-tugas yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu, kemudian mana tugas yang harus saya prioritaskan dan mana tugas yang nanti bisa dikerjakan, seperti itu Pak. Iya, baik, berarti Ibu sudah bisa untuk menyusun rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Kemudian kira-kira rencana kegiatan itu kapan akan Ibu lakukan Bu? Rencana kegiatan yang akan saya lakukan kira-kira setelah daftar itu sudah selesai, besok bisa saya terapkan seperti itu.
Oh dan iya, semoga bisa lebih meringankan beban yang rasanya sudah sangat menggunung seperti itu, Pak. iya. Baik, berarti eh, rencana ini akan Ibu laksanakan untuk secepatnya Ibu laksanakan ya. Kapan tadi Ibu Ya. laksanakan, Bu? Besok, Pak, karena kan Oh, untuk memang besok berarti sudah. Ah ya, berarti besok Ibu sudah akan melaksanakan untuk rencana kegiatan eh, dengan membagikan tugas yang kira-kira bisa membantu Ibu ya. Kira-kira dari diskusi kita pada hari ini apa yang Ibu dapatkan, Bu? dari diskusi ini saya pertama ya perasaan saya sangat senang karena bisa berbagi cerita dengan Bapak. Kemudian saya bisa memecahkan solusi saya dengan cara saya itu pertama itu harus membuat daftar yang prioritas dulu. Kemudian setelah itu saya mendahulukan tugas-tugas saya di sekolah, misalnya ketika saya memang mengajar, saya harus mengajar terlebih dahulu, kemudian mengerjakan tugas saya di sela-sela waktu luang saya, kemudian ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah saya saling bahu-membahu dengan keluarga saya dan juga di sekolah pun seperti itu, Pak. Bisa saling Iya, berkolaborasi untuk meringankan tugas saya, seperti itu. iya. Berarti terima kasih. Berarti dari pembicaraan ini sekiranya Ibu Puji nanti dapat untuk meringankan yang sekiranya apa yang menjadi kata Bu Puji tadi dari diskusi awal kita ada banyak tekanan, kemudian dari tugas-tugas yang ada, kemudian dengan kondisi yang Bu Puji alami sendiri, semoga Bu Puji bisa untuk lebih-lebih enjoy lagi nanti untuk kedepannya supaya kegiatan Bu Puji bisa berjalan dengan baik. Bukan begitu, Bu? Iya, Pak. Terima kasih Iya. atas masukannya, Bapak. Iya, baik Ibu. Mungkin terima kasih juga Bu Puji sudah mau bercerita kepada saya. Kemudian dalam diskusi ini mudah-mudahan dapat kedepannya Bu Puji bisa lebih baik lagi dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak karena sudah mendengarkan cerita saya dan semoga Bapak juga diberikan kesehatan dan terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak ya Bapak ya. Walau Sama-sama Ibu. Mungkin di lain waktu mungkin kalau ada yang perlu kita bicarakan, enggak apa-apa. Nanti Ibu tinggal Bu Puji kontak saya saja atau hubungi saja. Mungkin kita bisa bisa saling untuk sharing kembali mungkin ya. Terima kasih iya, Bu. sama-sama Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bambang. Waalaikumsalam Bu Puji. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Bambang? Agak-agak pusing juga sedikit hari ini Bu Puji. Kenapa Bapak pusing? Iya, karena kegiatan yang tadi kebetulan nih sudah dari sekolah tadi nih agak agak kurang sreg juga kayaknya banyak beban pikiran yang mungkin kalau Bu Puji punya waktu mungkin bisa saya untuk ajak diskusi mungkin ya. Oh, boleh Pak, boleh. Sekarang saya sedang waktu luang juga dan kalau Bapak mau berdiskusi dengan saya juga saya persilahkan seperti itu, Pak. Ya gini loh Bu, Eh, tadi saya dipanggil kepala sekolah, kemudian eh, seperti ya bahwa tugas saya itu selain sebagai guru mata pelajaran, saya Hmm, juga dipercaya oleh beliau sebagai wakil di bidang kesiswaan, Bu. Kemudian ada tugas Pokja untuk penanggung jawab disiplin di sekolah. Nah, seterusnya tadi beliau juga panggil saya kembali ke ruangannya iya, untuk meminta saya agar mau menjadi pembina Paskib, ekskul di bidang Paskib. Nah, ini menurut saya kok bertambah lagi tugas saya, makanya agak pusing juga sedikit.
Gimana Ya, cara menyelesaikan tugas yang banyak ini, Bu? wah ternyata banyak sekali tugas yang Bapak emban ya Pak ya. Rasanya juga saya berpikir, wah terlalu berat. Tapi eh, dari tugas-tugas yang Bapak dapatkan tadi, apa yang Bapak rasakan, rasanya apa namanya, tantangan apa yang Bapak dapatkan dari tugas-tugas yang Bapak emban pada hari ini gitu Pak? Iya, untuk tantangannya itu terasa memporsir waktu atau menyita waktu. Sebenarnya kan tugas kita nggak hanya tugas untuk ekskul, Ya, kemudian tugas sementara kita punya tugas untuk mengajar, kemudian yang sudah kita jadwalnya sudah ditentukan. Nah, belum lagi ketika mengajar nanti ada permasalahan anak yang ribut kan. iya Kemudian Pak. kita sudah harus meninggalkan pembelajaran, kemudian ditambah lagi dengan disiplin sekolah, kemudian tugas sebagai pembina ekstrakurikuler Paskib yang harus mengontrol dan melihat latihan siswa dalam waktu 2 minggu. Sementara kan sekolah kita kan sudah full day, jadi waktunya kan belajar cuma 5 hari. Jadi ditambah lagi dengan hari latihan ekskul ini di hari Jumat dan hari Minggu. Jadi kita butuh menyiapkan waktu lagi, Bu. Itu yang tantangan yang saya rasakan dengan tugas yang seperti ini. Jadi mungkin apa namanya, waktu yang Bapak dapatkan itu rasa-rasanya kurang seperti itu ya Pak ya? Iya, karena dengan banyaknya pekerjaan, rasanya waktunya enggak tercover kan? Iya. Kemudian apa, bagaimana cara Bapak itu untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi tersebut? Kira-kira adakah keinginan Bapak agar kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik itu, Pak? Ya kalau saya mungkin rencana ke depannya mungkin bagaimana saya membuat schedule mungkin memetakan dari kegiatan-kegiatan itu dalam suatu bentuk catatan. Kemudian dari catatan tadi nanti kita akan buat deadline-nya. Ini kira-kira kapan waktu yang bisa harus disegerakan dengan cepat kegiatannya. Kemudian kapan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di jauh-jauh hari. Nah, mungkin dengan sedikit membuat jadwal kita bisa melihat, tinggal memantau, berarti tidak harus mengingat, harus berasa kurusuk mungkin kan, dengan Iya. mengerjakan, oh ini harus begini, hari ini harus apa ya, jadi tidak bingung lagi. Mungkin salah satunya saya akan buat list dengan pemetaan kegiatan apa yang akan kita laksanakan untuk harinya dan waktunya, mungkin itu Bu. Oh iya, berarti Bapak ingin memetakan kegiatan, kemudian memetakan juga sekalian jadwalnya seperti itu ya, Pak ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya. Kemudian, eee, adakah cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pak? Kalau untuk mengatasi masalahnya mungkin saya akan kolaborasi mungkin ya Bu dengan Mmm, rekan guru, kemudian dengan pembina OSIS. Pembina OSIS kan juga terkait dengan masalah kesiswaan. Jadi mungkin dengan berkolaborasi dengan pembina OSIS dan rekan-rekan guru ataupun para pembina ekskul lainnya mungkin ya Bu. Berarti iya iya iya. saya akan bisa membagi tugas tadi sehingga tugas tadi tidak menumpuk pada saya. Berarti kita Oh, bagaimana caranya kita untuk membagikan tugas tadi kepada teman-teman lain, kemudian berkolaborasi untuk saling membantu dalam menginventaris tugas, kemudian juga bisa melaksanakan tugas. Mungkin itu yang bisa saya lakukan nanti, Bu. gitu. Seperti itu ya, Pak, ya, bisa berkolaborasi dengan, teman sejawat yang sama-sama pembina, seperti pembina OSIS ya, Pak, ya? Seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, Mmm, Bu. dari rencana yang sudah Bapak buat itu, kira-kira tujuannya bisa tercapai atau tidak ya, Pak, kira-kira? Saya rasa dengan rencana yang saya buat, kemungkinan
Bisa, Bu. Soalnya kan kita bekerja tadi dengan tadinya kita nggak tahu program kita itu kapan waktunya, tapi dengan kita membuat jadwal tadi kan setidaknya kita sudah lihat, oh iya ini jadwalnya dalam waktu dekat, ini jadwalnya mungkin masih agak lama. Kemudian bisa mempersiapkan akan lebih matang lagi, Bu, lebih efektif lagi dan dibantu dengan rekan-rekan atau yang pembina OSIS dan para pembina ekskul yang lainnya, Bu. Jadi kita saling bekerja sama. Harapannya ya, berarti pekerjaan itu akan bisa terselesaikan dan tujuan saya yang agak kepikiran banyak tadi mungkin akan sedikit turun untuk tensinya dan pekerjaan itu mudah-mudahan bisa terselesaikan, Bu. Wah, ternyata tujuan Bapak sangat sangat terperinci. Wah, hebat sekali Bapak ya. Dan setelah tujuannya apa itu kira-kira aksi yang akan Bapak lakukan itu kapan ya Pak untuk rencana-rencana yang sudah Bapak rancangkan itu Pak? Ya, kalau untuk pemetaan mungkin besok saya sudah saya coba nanti untuk merekap semua kegiatan apa saja yang akan saya laksanakan pada waktu dekat ini. Kemudian untuk kolaborasi nanti saya juga akan minta bantuan dari rekan-rekan. Mungkin saya akan adakan pertemuan kecil lah dengan pembina OSIS, dengan para eh, pembimbing atau pembina ekskul untuk membicarakan tentang program ini, kegiatan ini. Jadi besok mungkin saya sudah mulai untuk melakukan pemetaan dengan memprioritaskan bentuk kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang tidak mepet. Mungkin di situ, Bu, nantinya. Berarti bisa mulai besok kira-kira seperti itu ya Pak ya. Kemudian Iya, Bu. menurut Bapak sendiri skala keberhasilan yang akan Bapak dapatkan itu 1 dari 10, kira-kira menurut Bapak keberhasilannya berapa? Kalau prioritas berarti dari kegiatan tadi, kalau sudah direncanakan seperti itu, berarti bisa di poin 8 atau 9 mungkin bisa terkejar, Bu. Wah, sangat menarik sekali ya Bapak ya, hebat ternyata. Semoga yang Bapak rencanakan itu ke depannya lebih baik lagi dan bisa terlaksana dengan sempurna. Nah, kira-kira setelah kita melaksanakan perbincangan yang hangat seperti ini ya Pak ya, menurut Bapak sendiri apa sih yang didapatkan dari pembicaraan kita ini Pak? Ya, dari pembicaraan ini, saya yang tadinya berpikir dengan ditambahnya tugas oleh kepala sekolah, nanti saya yang akan berpikir pekerjaan saya akan semakin banyak. Nah, ternyata dengan pembicaraan ini saya bisa menemukan bahwa solusinya bisa saya upayakan sendiri. Berarti dengan menyusun program, kemudian dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan pembina ekstrakurikuler yang lain, kemudian juga akan bekerja sama dengan pembina OSIS untuk mengakomodir dari kegiatan yang tugas yang diberikan kepala sekolah tadi kepada saya, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan dengan hasil diskusi kita pada hari ini. Iya Bapak, wah ternyata sangat terperinci sekali ya Bapak, dan semoga setelah apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat terlaksana, dan semoga juga kegiatan tersebut bisa Bapak laksanakan dengan hati yang senang, gembira, dan juga bahagia. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya Bapak ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin kalau di lain waktu, mungkin kalau ada mungkin yang perlu saya bicarakan, boleh ya Bu, saya untuk ajak Ibu diskusi kembali untuk memberikan tempat saya bercerita. Dengan bercerita mungkin saya bisa untuk mengembangkan solusi apa yang bisa saya upayakan nanti. Berarti untuk kedepannya
Jangan bosan-bosan ya Bu Puji untuk menerima curhatan saya. Iya Bapak, saya juga bersedia untuk mendengarkan cerita Bapak dan semoga saja suatu saat Bapak juga bersedia untuk menerima curhatan saya juga ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Terima Iya, kasih Bu Puji. sama-sama Bapak. Terima kasih waktunya sudah mau bercerita kepada saya dan semoga apa yang Bapak rencanakan nantinya bisa terlaksana. Amin. Amin, amin. Amin.